Berarti saya perkenalan dulu berarti ya Bang ya. Tadi maaf formatnya kan Ya, ya. nama panjang, NIM, angkatan, ketakutan terbesar sama satu lagi apa tadi Bang? Aku lupa lagi tadi. Hobi, hobi. Hobi. Halo semua, perkenalkan nama saya Naufal Stefan Budi. Panggilannya boleh Naufal, boleh Tio, tapi jangan Budi aja. Saya NIM 066 dari angkatan 24 Athena Dirgantara. Eh Kalau hobi saya jujur saya ngurusin hewan. Saya punya banyak banget hewan untuk menghilangkan stres dan menambah stres juga. Kalau ketakutan terbesar di hidup atau di apa nih Bang? Di hidup. Di hidup. Ketakutan terbesar di hidup. Kalau yang luas sih nggak bisa nyenangin mamah doang, intinya gitu doang. Tapi kalau deket, kalau yang deket kayak saat ini ya masih apa ya Bang ya? Ah nggak sih itu aja Bang. Nggak bisa nyenengin mamah aja intinya. Hidup saya buat dia doang soalnya. Kalau boleh tahu hewan apa tuh yang di rumah lo? Gua lagi. Saya ada ini kucing, saya ada gecko, ada ikan air laut, ikan air tawar, ada apa namanya? Kura-kura juga. Oh, rame, rame, rame. Rame. Kucing saya ada juga 30 Bang. Beneran 30. 30. Jadi kayak 10 dalam Wow. rumah, 20-an itu ada di luar, ada di kayak semacam kandang dibikin di luar. Wow. Ya sisanya itu ngurus-ngurusin kucing-kucing di luar aja. Tapi yang di luar tuh Wow. yang sakit sih umumnya Bang. Jadi saya yang diwawancarain Bang. Hmm. Kenapa? Jadi saya yang diwawancarain. Ya, nggak apa-apa ngobrol aja. Santai Boleh aja. tuh, boleh tuh. Heeh. Kalau gitu gantian dong abang dong. Formatnya sama aja kali ya. Gimana Nanti kan formatnya lo mau ngasih gimana tuh? formatnya kan kalau ngikutin dari SOP tuh, nama panggilan, apa namanya, angkatan abang, NIM, jabatan abang di KMPN, sama nanti 2 pertanyaan bebas. Tapi sebelum itu supaya saya lebih kenal abang, saya mau tahu makanan favorit abang deh. Oke. Mm-mm. Ya, kenalin nama lengkap nama Lutfi Jamaluddin. Mm-mm. Lo bisa manggil gua Lutfi atau Jamek. Terus NIM itu 056 Angkatan Artemis, jabatan di KMPN sekarang jadi staf PSDA, pengembangan sumber daya anggota. Kemudian jadi ketua bidang inovasi di BSO Aruna. Lalu apalagi tadi makan favorit ya? Makanan favorit buat abang. Jujur sulit, kebetulan sulit. Cuman kalau misalkan dikasih satu makanan yang paling apa ya, yang bakal gue makan kalau gue lagi stres atau apapun gitu, Mm. itu adalah makanan manis apapun. Maksudnya Hmm. coklat sih, maksudnya coklat. Coklat ya. Ya, itu. Makanan manis apa ngeliat yang manis bang? Boleh juga sih itu. Semi-semi ya bang ya. Ya, Oke deh. sami-sami lah, sami-sami. Untuk 2 pertanyaan mengenai KMPN. Pertama, kenapa abang memilih jabatan yang abang pilih sekarang? Oke. Untuk PSDA sendiri, gue emang pengen masuk sini karena di Subbiro PSDA itu dia kan di bawah Biro Kaderisasi, dan PSDA itu yang istilahnya merancang kaderisasi secara pasif Hmm. untuk apa namanya anggota yang sudah masuk KMPN, which is anggota biasa KMPN. Hmm. Nah, di uh, oh kenapa masih di kader walaupun dia udah masuk ke anggota biasa KMPN? Ya karena simply kaderisasi itu nggak cuman setelah lu masuk, setelah lu dapat jahim kaderisasi selesai. Hmm. Kaderisasi itu adalah sepanjang hayat sebenarnya. Nah, masih bisa dikaderisasi? Iya, dia masih dalam tahap kaderisasi juga. Kaderisasi apa? Kaderisasi pasif gitu. Hmm. Terus apalagi ya? Sebenarnya gue pengen merancang di bagian situnya karena kalau misalkan kaderisasi aktif, gue bisa join ke Sonic. Hmm. Jadi gue join ke panitia Sonic misalkan.
Itu kalau misalkan mau kaderisasi untuk anggota baru. Tapi kalau misalkan gue pengen kaderisasi pasifnya untuk Hmm. anggota biasa di KMPN, ya salah satu wadahnya, salah satu wadahnya itu adalah di PSDA sendiri. Itu kalau PSDA. Kalau Aruna itu sebenarnya gue emang suka apa ya? Basisnya gue suka jalan-jalan aja awalnya. Ya, gue suka jalan-jalan aja ke daerah yang kayak let's say kayak alam-alaman gitulah. Hmm. Kemudian ini tiba-tiba eh, apa ya, satu divisi di KMPN, divisi pengabdian masyarakat, itu tiba-tiba diubahlah jadi BSO di kepengurusan sekarang, Badan Semi Otonom. Dan itu skalanya diubah jadi skala besar. Nah, terus uh, yang skala sebesar itu kan berarti yang join boleh dari divisi lain. Maksudnya kayak Hmm. ya emang KMPN orang dikit, jadi kayak kita uh, let's say kayak tambal sulam aja gitu. Kemudian Oh. kemudian apa namanya, daerah-daerah yang bisa dibilang daerah-daerah yang bakal dibantu itu biasanya itu di daerah-daerah yang kayak emang apa ya, emang terpencil gitu, dan kayak Hmm. biasanya daerah sana bagus gitu kan, view-nya, alamnya segala Terbelakang macam. ya bang ya. Iya, terus kayak oh ya udah deh, gue tertarik nih di Aruna ini gitu. Kemudian kenapa gue ngambilnya bidang inovasi, karena eh sebenarnya basicnya gue ketolak aksan sih. Gue ketolak aksan, terus kayak gue nggak ada aktualisasi diri ke bagian yang teknikal. Hmm. Makanya pengen ke sana gitu. Hmm. Bang, abang tadi bilang daerah-daerah yang agak terpencil dan agak susah itu contohnya di mana bang? Kalau di yang pernah abang datengin lah gitu. Oke, oke, oke. Sebenarnya banyak ya gitu ya. Gue pernah Yang paling berkesan gitu bang. survei itu bukan bukan Aruna sih sebenarnya. Cuman ada satu kepanitiaan pada saat itu. Gue Hmm. sempat ke Garut. Ya Garut ada. Garut sebenarnya masih banyak sih begitu. Bahkan di Oh. Bandung pun masih ada kok. Di Bandung Hmm. daerah Bandung Kabupaten tuh masih ada daerah yang gitu. Ya Hmm. sekitar Bandung sebenarnya masih ada. Garut tuh banyak. Terus Sumedang juga. Mana lagi ya? Subang. Hmm. Hmm. Ya masih banyak sebenarnya. Berarti sorry ya bang, ini jadi penasaran juga. Dia berarti abang kayak Ya, apa ya? Melakukan pengajaran gitu kah ke sana atau bagaimana sih bang? Proses abang apa namanya? Proses ibarat ngerjain proker abang lah gitu. Oke. Jadi sebenarnya karena Aruna ini baru dirintis ya, Hmm? kita tuh belum ada. eh Sorry, ini nanti ke depannya itu nanti kita bakal ada satu desa binaan. Oh gitu. Karena ini pengabdian masyarakat, bukan apa namanya, apa ya? Oh sorry, pengembangan. Jadi pengabdian tuh kayak semacam pengembangan pemberdayaan masyarakat. Nggak Hmm. cuman asal apa ya, asal bakti sosial lah. Oh iya. Jadi Jadi kita harus apa namanya, gimana caranya agar masyarakat tersebut itu bisa jalan sendiri gitu tanpa bantuan kita Hmm. lagi. Dan Hmm. itu jangkanya panjang kan, makanya Iya. eh, targetnya sih bakal ada desa binaan untuk let's say kayak 5 tahun ke depan atau Hmm. berapa tahun ke depan gitu. Nah, karena Aruna ini masih baru, masih merintis, kita sekarang itu fokusnya adalah untuk mengembangkan apa ya, mengembangkan sistemnya dulu. Oke. Ya, sistemnya dulu. Kita sekarang mau mengembangkan ke sana, dan kita itu untuk pengabdiannya secara langsung itu kita masih ngikut ke uh, ini lain, apa sih, UKM atau BSO lain. Sebenarnya ini Hmm. masih tentatif sih, soalnya ini bakal dimulai
yang apa namanya pengemasnya ini setelah kalian nanti itu apa sih namanya magang. Jadi ini kan hari Oke. ini ada magang fair nih. Ya, magang fair. Nah, jadi, ya setelah kalian magang nanti akan ada open recruitment untuk apa namanya untuk staffnya. Ya sebenarnya kita sekarang belum ada staff sebenarnya. Jadi Hmm? staffnya itu based on nanti akan ada kegiatan apa gitu. Oh gitu. Ya jadi based onnya kayak base-nya kayak kepanitiaan gitu. Cuman Hmm. hmm, udah dirancang dari awal sananya sama ya let's say yang kayak stakeholdernya gitu. Ya paling Oh. kita sekarang masih ngikut aja dulu dan masih memperbanyak ilmu, membuat sistem yang bagus, Hmm. ya gitu. Berarti ya jatuhnya masih merintis banget ya Bang ya, karena Benar, benar. eh, denger-denger kayak gitu sih. Ya, ya jadi harapannya itu tahun depan tuh udah mulai pengemasnya tuh dari awal Hmm. karena kita udah apa namanya sekarang ini jadi kayak semacam ngikut sambil belajar sambil benchmarking juga gitu. Hmm. 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 Oke. Itu agak terjawab, bener terjawab sih Bang ya. Jatuhnya emang apa kalau kalau ya kita cuma datang doang kan nanti abis kita pergi ya udah hilang aja ya Bang umumnya kan ya Bang. Benar, Hmm. benar. Berarti jatuhnya abang ke ininya ya, jatuhnya lebih ke perekonomiannya dong kalau kayak gitu. Iya nggak sih bang? Oh enggak. Jadi di Aruna sendiri ada tiga bidang, bidang kreatif, bidang inovasi sama bidang sosial. Oke. Nah, bidang sosial itu lebih ke approaching ke masyarakatnya. Hmm. Ada acara sama hubungan masyarakat. Nah, di sana tuh dia lebih approaching ke apa namanya masyarakatnya sama membangun acara untuk ya let's say kayak misalkan penyuluhan nanti. Ada Hmm. penyuluhan untuk masyarakatnya itu untuk begitu. Kemudian di inovasi sendiri itu membawahi dua divisi. Divisi desain sama manufaktur. Namanya aja udah jelas, desain sama manufaktur. Iya. Itu apa namanya? Ya desain ya lo mendesain sebuah alat yang dibutuhkan untuk eh, desa tersebut misalkan. Oke. Kemudian manufaktur ya lo membuatnya, Ini merealisasikan hal membuatnya. tersebut. Iya. Tapi itu nggak apa namanya nggak terpaku banget sama sebuah alat. Bisa saja yang dibutuhkan dari tempat itu adalah suatu sistem. Jadi Hmm. kita menggunakan sistem tersebut gitu. Oh ya, apa sih namanya? Nanti kalau misalkan nih, sorry sekarang gue mau tanya, lu anggota khusus atau anggota muda? Anggota muda bang. Anggota muda, oke. Iya. Hmm, kalau misalkan nih ada eh, day lagi, day terakhir nih, misalkan atau Hmm. day nggak tahu nih, ada satu lagi atau ternyata 5 lagi gue nggak tahu. Baik. Tapi Ngerti nanti ngerti. bakal ada day untuk eh, pelantikan lu Hmm. menjadi anggota biasa. Baik. Nah, lu bakal datang nggak itu? Kalau itu kalau menurut saya ya karena kebetulan saya juga udah dapat jalan. Kalau misalnya Senin, Selasa, Rabu fix itu no debat. Tapi kalau misalnya Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu itu kemungkinan saya harus ngobrol dulu ke dokter. Tapi kalau misal pun nggak dikasih kemungkinan saya paksa. kayak kayak Hmm. kayak pengen banget soalnya itu nggak masa nggak dapet day sama sekali itu soalnya. Oh iya. Mm, Gue itu sih berharap bang. lu bisa ikut sih sebenarnya sih. Kalau Iya misalkan bang. ada begitu, Mm, nggak tahu kapan ya. iya Bisa paham. aja setelah lu udah eh, apa namanya dokter lu udah kayak udah bener-bener ngelepas lu, bisa aja kayak Iya. sebelumnya gue juga nggak tahu kapan. Baik. Ya, jadi eh, apa namanya di sana nanti bakal kalau misalkan ada itu kemungkinan bakal ada pengabdian masyarakat juga. Oh gitu. Ya, tapi ini jangan di-spill ke yang lain juga ya. Paham 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 bang. Ya kemungkinan bakal ada pengabdian masyarakat juga. Hmm. Dan itu apa namanya ya semoga angkatan 24 berperan aktif lah di situ.
Baik, intinya. baik. Berarti jatuhnya kayak gitu nginep gak sih Bang atau enggak Bang? Nginep sih kayaknya kalau gitu. Nginep sih Paling kayaknya. semalam gitu, semalam Hmm. atau 2 malam. Ya, ngerti Bang, ngerti Bang. Insya Allah lah, semoga semoga jadi, semoga bisa ya. Amin, amin, amin. Soalnya ya apa untuk beres sih kalau ngelihat dari apa bukan apa mind mapping dokternya itu kurang lebih di Oktober November insya Allah saya udah beres ke November. Cuman kan kayaknya sih pelantikan nggak tahu juga ya, nggak tahu juga ya, nggak tahu juga Bisa aja bulan Desember, berapa. bisa aja Januari, Iya, bisa aja tahun bisa depan. Januari. Iya, betul, 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 betul. Ya udahlah, kayak gitu aja sih bang. Bang, mau nanya lagi dong, satu lagi di ini agak template cuman ya. Kira-kira kesusahan abang di jabatan abang apa aja bang? Kedua-dua jabatan abang berarti ya kan? Hmm, Berarti? Oke, kalau PSDA kesulitan gua adalah sebenarnya PSDA itu nggak sulit sih. Nah, paling apa ya? Paling ini, gue merasa gabut jujur di PSDA awal-awal. Oke. Ya, soalnya awal tuh kayak kita melanjutkan proker sebelumnya yang Hmm. PSDA kan. Terus kayak lu membuat lagi itu di tengah-tengah sampai ke akhir. Bahkan pada saat Sonic ini, jadi kayak lumayan chaos jujur. Malah di Hmm. akhir-akhirnya lumayan chaos. Jadi kayak Daerahnya oke. apa namanya, bebannya itu Hmm. tidak setara di seluruh timelinenya gitu. Itu mungkin yang Oke. bisa dievaluasi di PSDA selanjutnya. Jadi gue merasa begitu. Awal-awal kayak santai banget, bener kayak anjir nih gue gabut nih di tengah Double chaos ya bang ya. uh, Hmm. sekarang ini kayak gue merasa anjir kok tiba-tiba sabrek-abrek gitu. Oh. Gitu. Terus kalau misalnya di apa tapi Aruna ya. Kalau di Mhm. Aruna gue sendiri itu kesulitan gue pertama karena ini merintis. Baik. Itu merintis sulit tuh jujur Iya. tuh. Wah, mengerikan. Kemudian hmm, kemudian untuk apa namanya, pengalaman teknikal gue nggak sebanyak itu. Hmm. Jadi akhirnya gue memilih kadif-kadif gue yang benar-benar expert di bidangnya. Oke. Ya, jadi kayak biar apa namanya, gue juga ikut belajar dari mereka gitu. Mhm. Oh, begitu, Abang. Ini saya bicara sama Abang ini paling lama loh, Bang, di antara semua wawancara, Bang. Serius. Oh iya. Iya. Hmm. Sama Abang kayaknya dijelaskan bener-bener ini, Bang. Makasih banyak, Abang ya buat informasinya. Ini karena waktu juga tuh udah cukup, aku matiin wawancaranya, Bangnya. Oke, boleh boleh. Oke, izin, Ada Bang. misalkan ini deh, gue mau tanya dulu deh. Oh, boleh, boleh, boleh. Belum dimatiin, belum Ya, dimatiin. Belum dimatiin. ya. Oke. Sebenarnya kalau udah dimatiin nggak apa-apa sih. Ah, ya udah. Saya nyambung Ya, aja, udah biarin nanggung. We. Oh. kalau misalkan nih, hmm, apa ya, eh lu nanti udah Hmm? jadi anggota biasa KMPN, Ya, oke. ya kan? Lu mau jadi yang bagaimana? Misalkan kan ada orang yang eh, dia lebih fokus ke akademik misalkan, Betul. atau dia mau apa namanya, aktif di eh, wadah yang lain, let's say kayak UKM yang lain, bisa bilang kayak Aksantara atau Cerberus gitu segala macam, atau lo mau aktif di KMPN, lo yang mana, atau ada definisi lain yang mau lo yang belum gue sebutkan tadi. Oke. Kalau saya ya Bang ya, untuk di KMPN awalnya benar, saya akademik dulu, karena kebetulan juga semester lalu kan chaos, jadi memang saya mau di apa, mau menjaga-jaga takutnya tiba-tiba di DO gitu Bang. Ya, terus untuk organisasi jujur saya tertarik. Sebenarnya saya waktu wawancara sama Abang Marskal, waktu wawancara sama beliau itu saya nanya kira-kira kalau di KMPN itu sejujurnya ada posisi nggak sih yang kira-kira cocok sama saya? Apalagi takut-takut semisal saya kan nggak always on the spot gitu, takutnya kayak gitu. Nah, apa sempat juga diinformasiin sih kayaknya jujur kata dia nggak ada yang apa nggak ada yang mungkin harus wajib on the spot atau gimana, tergantung diri saya sendiri. Tapi kalau dengar-dengar dari kakak-kakak lain sih, kayaknya di bagian kreatif ya Bang ya, setahu saya kreatif gitu apa? Hmm.
Iya, iya, umumnya iya. umumnya di online karena ya melihat situasi saya gitu. Kalau dulu sih jujur waktu zaman organisasi SMP saya mah di bagian apa kayak di tempat gitu loh Bang, kayak waktu dulu pernah acara atau keamanan biasanya kayak gitu Bang, jujur. Untuk kayak UKM lain kebetulan juga itu balik lagi karena saya masih mau ngejar buat akademik, saya belum kepikiran. Tapi kalau di KMPN jujur menarik bang buat saya. Ya karena mungkin lagi situasi Sonic gini ya, belum lihat di luar-luar gimana bang, gitu sih. Oke, oke. Kalau misalkan gue tadi mau nambahin sih menurut gue ya, itu nggak cuma Mhm. kreatif. Ada beberapa mungkin subbiro atau divisi lain, kayak misalkan yang nggak harus on the spot itu karya kompetisi mungkin nggak, karena itu lu kayak menghimpun kayak misalnya lomba-lomba segala macem, kemudian lu nanti membuat timnya itu kan menurutku nggak perlu di tempat banget. Ya. Terus kajian apa ya, kajian degantaraan, gue lupa jujur namanya. Cuman kayak ntar itu kayak bikin sebuah sebuah kajian lah tentang keilmuan lo gitu. Misalkan Mhm. kayak nanti bagaimana menyikapi lulusan teknik dirgantara di Indonesia gitu misalkan. Mhm. Atau mungkin hal-hal lain yang bisa aja berhubungan sama akademik lo gitu, atau mungkin yang lain. Dan juga ada ini, menurut gua akademik nggak perlu terlalu datang di tempat, karena Mhm. yang lo lakukan adalah eh, menghimpun draft-draft akademik, terus juga ini kalau misalnya ada tutor gitu, lo kayak coba ngontak misalkan asistennya, atau mungkin Mhm. anak KMPN cutting lo yang expert di situ, dan lo Mhm. kayak cuman apa sih namanya, ngelanjutin ke angkatan lo, ini ada tutor jam segini segala macam. Nah, menurut gua itu sih. Dan coba lo explore lagi deh, coba di Mhm. apa namanya, dilihat di IG KMPN mungkin, atau mungkin kalau misalkan mau tanya-tanya gitu. Lo mau magang nggak ini nanti? Ini magang saya belum tahu karena magang Freya saya belum datang sih. Kemungkinan kayak belum deh bang. Ya sekarang. Kayak nggak. Oh, Saya takutnya malah ini apa lebih ke ngerepotin jujur. Kan kalau magang oh, kalau enggak sih, denger enggak sih. oh enggak. Jadi, oke, kayak gini. Jadi Hmm, kalau lo merasa gitu, itu mindset yang salah, jujur. oke. Nggak apa-apa. Karena di magang ini itu kayak lu belajar aja. Lu nggak Mm-mm. lu nggak mungkin dikasih kerjaan yang berat. Kayak lu kayak Ba- sebenarnya ya, kalau misalkan gua nganggap ini gimana, itu kayak lu ngelihat nanti apa namanya, cutting lu tuh kayak kerja di misalkan let's say Subiru ini atau divisi ini tuh bagaimana, mm-mm. sehingga nanti untuk regenerasi ke depannya udah ada bayangan gitu. Udah Lu tahu lah bang ya. maunya Ya. bagaimana? Iya, Hmm, benar. iya iya. Ya kata Baik gue magang aja sih. baik Sama baik gue baik. mau ngasih ini dong, mau ngasih advice lagi. Boleh boleh Lu banget bang. tugas-tugas ngerjain nggak? Tugas-tugas ngerjain. Aku on time. Aman. Oke. Paling wawancara terakhir doang itu aku agak telat. Yang apa? Oke. Yang ini apa sama-sama anggota khusus itu agak telat. Tapi kalau yang Oh, tugas tertulis beres semua, Bang. Aman, oke. Oke. aman. Bagus, bagus, bagus. Terus ini deh, apa ya? Oh ini, kalau misalkan nih, lu tidak lantik jadi anggota biasa, Hmm, berarti lu tetap anggota muda atau anggota khusus? baik. Apakah lu akan memperjuangkan untuk menjadi anggota biasa setelah Sonic? Iya sih, Bang. Iya dong, pasti. Jujur. Coba gimana itu? Ataukah lu bakal meluangkan waktu misalnya Senin sampai Rabu tadi, misalkan ke sekre atau tanya ke orang yang berkepentingan di bidang situ, atau bagaimana? Kalau mungkin misalnya saya sebenarnya saya udah nanya, Bang. Waktu itu sama apa ya, kakak di kelompok saya, Bang David. Itu saya Hmm. nanya, semisal kan saya merasa nih saya nggak ikut day, saya apa? Ya umumnya nggak ikut day lah. Karena saya nggak ikut day ini apa ibarat masih bisa gitu untuk saya apa anggota biasa dan kalaupun nggak bisa apa misalnya kayak ada mungkin nanti ikut Sonic di tahun 2 tahun ke depan ya tahun depan atau gimana gitu. Kalau kata kata Bang David sih Sonic tahun depan kayaknya saya nggak bisa ikut ya Bang ya. Setahu saya kayak gitu. Tapi untuk mungkin jika memang ada kesempatan kayak gitu dan memang saya nggak di
apa nggak beruntung untuk dapat kesempatan jadi anggota biasa saat ini, itu pasti saya akan meluangkan waktu saya di sekre karena ya kebetulan saya juga apa Senin sampai Rabu itu kan saya Senin sampai jam 5 sore dari jam 8. Hari Selasa saya ke Jatinangor, hari Rabu saya sampai jam 3. Ya pasti di selang waktu itu setelah akademik saya pasti ke sekre. Terutama buat nanya-nanya ke abang-abang sih jujurnya. Kira-kira kayak gimana atau apa. Dan balik lagi bang, misalnya misalnya kalaupun saya nggak lantik di anggota biasa, emang saya apa ada prosesi lain atau gimana nggak sih bang? Jujur ya? Pasti ada, pasti ada. Oh gitu. Cuman itu sebenarnya based on lo mau apa enggaknya. Oh gitu. Ya. Oke 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 Mau oke. ngikuti proses itu atau enggak gitu. Hmm, pasti itu bang, pasti mau lah bang lah, pasti mau lah. Oke deh. Biar biar apa? Berasa kayak apa ya? Jujur ya bang, ini opini saya sih. Kayak kalau udah Ya, ya. masuk himpunan itu kayak udah berasa ITB banget, udah berasa KMPN banget. Ini menurut saya gitu. Jadi saya merasa, aduh, minimal banget kalau ibarat kalau bahasa gua kalau udah bego nggak bisa masuk UKM udahlah minimal ini banget gua beres gitu. Itu sih bang, jujur. Oke, oke. Oke deh. Dari Dari apa gue itu cukup sih. aja? Lu kalau mau Oke. ada pertanyaan lagi atau mau dicukupkan silakan. Oh, dicukupkan deh bang, kayaknya deh. Bang. Soalnya aku mau wawancara lagi nih kebetulan. Oh, oh Abang iya Lanang, iya. Abang Lanang tadi udah kontak sebelum jam setengah satu, Oh, setahu saya. oke oke oke. Hmm. Ya Apa di informasi wawancara bang ya? ya habis ini langsung banget sih